Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Saya percaya ada sukacita yang dari Tuhan terus menyertai kita semuanya. Amin. Dan pagi ini kalau kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita akan memberikan ucapan syukur dari kedalaman hati kita, ketulusan kita karena segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Saya ajak saudara semua tunduk kepala. Kita akan berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terpuji Engkau Roh Kudus, Bapa Surgawi, Allah kami yang mulia, Allah kami yang sudah menebus dosa kami, Allah kami yang terus membawa kami kepada jalan kebenaran dan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari sepanjang minggu ini. Kami diberikan Tuhan kekuatan, kemenangan, berkat yang terus mengiringi setiap langkah-langkah kami. Pagi ini kami serahkan hidup kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami Roh Kudus. Bawalah tubuh roh jiwa kami untuk sungguh-sungguh mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh jemaat Tuhan di rumah dimanapun berada. Mereka boleh menikmati jamahan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah pagi ini. Haleluya. Amin. Yang berkuasa atas surga dan
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi dia. Sekalipun di rumah tidak mengurangi kesungguhan kita, sukacita kita. Amin. Sudah siap membawa tubuh kita, diri kita untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan, melompat bagi dia. Setiap hari, setiap pagi, rahmat Tuhan selalu baru. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sang. Angkat tangan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu. Baru setiap hari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji semuanya memuji Tuhan. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu. Mari bawa kakimu, melompat, melompat, serahmu baru setiap angkat tanganmu. Bersyukurlah, kami bersyukur, sebab Dia baik, kuasanya selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, kami bersyukur buat rahmat Tuhan selalu baru. Melompat bagimu, baru setiap hari. Bersyukurlah sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, sekali lagi lambaikan tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tepuk tangan lagi bagi dia. Haleluya. Silakan duduk. Saya percaya kebaikan Tuhan itu bukan hanya bisa kita ucapkan lewat bibir ya, tapi bisa kita rasakan secara nyata dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan, percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin. Percaya Kau yang akan memulihkan kami, memulihkan. Sebab waktu-Mu yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin banyak di antara kita tahun ini punya banyak rencana. Ada yang mau menikah, ada yang mau usaha yang berkembangkan, pelayanan-pelayanan yang sudah disiapkan. Mungkin ada juga di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menyala-nyala rindu beribadah, bergereja, mencari Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang lain, di luar dugaan kita, di luar rencana kita. Tuhan izinkan pandemi terjadi dan tiba-tiba semuanya lari dari segala hal yang sudah kita siapkan. Semuanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saudara, mungkin ada kekecewaan di hatimu. Mungkin kau bertanya, mengapa ini harus terjadi Tuhan? Mengapa tidak sesuai? Mengapa harus seperti ini? Tapi tahukah saudaraku, hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, mendatangkan kebaikan Tuhan dalam diri kita, mendidik kita. Percaya tiba waktunya nanti yang terbaik dari Tuhan. Apa yang kita rancangkan itu akan berjalan dalam tuntunan Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Mari saya mengajak saudaraku bangkit berdiri, sambil taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan berserah kepada Tuhan. Bawalah rencana-rencanamu, bawalah segala kegelisahanmu, bawalah segala kerinduannya kepada Tuhan pagi hari ini. Serahkan, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Banyak rancangan di hati manusia, tapi kehendak Tuhan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mari angkat pujian ini dari hatimu, angkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu sambil membawa pergumulan hidupmu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lebih lagi berserah di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan, Kau yang mengatur seluruh hidup kami Tuhan.
Biar kehendak Allah yang jadi, maunya Tuhan yang jadi, itu yang terbaik bagi kami. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Terus Bapak pujian waktu Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, kiranya saat ini menjadi waktu terbaik juga bagi kami Tuhan untuk kami belajar. Bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Tuhan, ini kami, Tuhan, umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu ingin kembali belajar firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus menyerahkan seluruh keberadaan kami. Biarlah hanya Tuhan saja yang bersabda atas kami. Kuasai pikiran dan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus yang mulia juga biarlah kiranya membantu kami, menolong kami memahami firman Tuhan. Supaya Tuhan, selesai kami mendengarkan firman-Mu, kami diberi keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menyerahkan waktu yang ada ini Tuhan secara khusus dalam kuasa Tuhan. Dan hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, Tuhan yang memakai dengan cara Tuhan. Terima kasih yang Bapa di surga. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Saya berdoa kiranya kita semua ada dalam berkat Tuhan senantiasa. Damai sejahtera Tuhan terus menyertai sepanjang hidup kita. Dan hari ini, saat ini mari kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Sebab tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan kehilangan arah hidup kita. Pagi hari ini saya ingin langsung saja mengajak kita membuka Alkitab kita. Dari surat 1 Petrus.
Pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan 17. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 17. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian pembacaan firman Tuhan yang singkat ini. Kita akan belajar dari beberapa ayat ini bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Kalau kita membaca ayat 14 sampai 17, kita akan menemukan 3 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah tentang hidup kudus. Dan yang ketiga adalah tentang takut akan Tuhan. Tiga hal ini seharusnya adalah menjadi ciri khas, menjadi tanda, menjadi identitas, menjadi sebuah standar kualitas kehidupan orang percaya. Yang pertama, orang percaya harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, orang percaya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang percaya juga harus hidup takut akan Tuhan. 3 poin ini penting. Kalau ini berlangsung, ini terjadi, ini dialami, ini dihidupi oleh semua orang percaya, saya percaya kekristenan di dunia ini akan menjadi hebat luar biasa dan ini mempengaruhi banyak hal. Tetapi faktanya demikian Bapak Ibu, kita harus secara jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa ketiga hal ini bukanlah perkara yang mudah. Orang Kristen sering gagal melakukan 3 poin ini. Orang percaya sering bermasalah dalam 3 hal ini. Boro-boro takut Tuhan. Boro-boro hidup kudus. Boro-boro hidup taat kepada Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen di mana-mana saya sering menjumpai orang-orang yang seperti ini. Dan akibatnya mereka menggenapi firman Tuhan yang tidak berkenan, yaitu menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yang Tuhan harapkan dari kita ini, 3 poin ini, 3 hal ini, mari kita belajar bersama-sama menghidupinya. Tentu saja kita semua dalam benak kita, Pak, itu kan tidak mudah, itu sulit Pak.
Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, rupanya ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Justru ini harusnya berlangsung secara natural saja terjadi pada orang-orang percaya. Mengapa kita gagal untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang seperti Tuhan harapkan ini? Mengapa banyak orang Kristen tidak hidup seperti yang Tuhan harapkan seperti ayat-ayat ini? Mengapa orang Kristen tidak taat kepada Tuhan? Mengapa orang Kristen tidak hidup kudus di hadapan Tuhan? Mengapa orang Kristen tidak mau takut akan Tuhan? Apa masalahnya? Kenapa itu terjadi? Ada banyak orang memaksakan diri, saya harus hari ini harus hidup kudus. Saya hari ini harus taat. Saya hari ini harus takut akan Tuhan. Tetapi berjuang mati-matian dan akhirnya gagal juga. Hidup model seperti ini adalah hidup yang tidak begitu saja terjadi seperti orang membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba kita jadi seperti itu, tidak. Saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Ini bukan dibangun dalam satu hari lalu orang menjadi berubah seperti yang Tuhan harapkan. Memang sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Memang tidak mudah tetapi bukan berarti enggak mungkin. Nah, hari ini kita diajar, kita ditolong supaya kita mungkin untuk melakukan ketiga hal tadi. Seperti apa caranya, bagaimana caranya? Mari kita akan belajar hari ini. Kenapa kita sering jatuh, sering bermasalah dalam ketiga hal tersebut? Sebenarnya kita juga harus tahu bahwa itulah keadaan kita. Manusia itu terdiri dari dua bagian penting, yaitu jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah. Ada orang berkata, Pak, itu harus seimbang dua-duanya. Tetapi dalam hal ini, seimbang saja belum cukup. Kalau hanya seimbang saja antara batiniah dan lahiriah, satu saat kita akan diperhadapkan di satu titik persimpangan di mana kita harus memilih. Kita akan bingung di situ. Lalu yang benar bagaimana, Pak? Yang benar yang Tuhan mau adalah yang dibangun adalah manusia batiniahnya. Jasmani kita semua terbatas. Paulus juga bilang bahwa jasmaniaku itu semakin merosot hari ke hari. Tetapi batiniaku dibangun setiap hari makin kuat. Itu yang Paulus saksikan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Hal yang sama juga ini terjadi. Kalau kita lihat pasal 2 Petrus ini, kita juga akan ketemu di situ. Pasal 3 ayat 3 dan 4. Ini mengenai seorang wanita, seorang istri harus seperti apa hidupnya. Jadi hal batiniah itulah yang akan berlangsung bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu yang harus dibangun adalah manusia batiniah kita. Jasmani kita itu semua sementara. Hari ini kita masih gagah, masih kuat.
yang masih cantik, masih ganteng, sebentar lagi juga luntur. Tidak ada yang abadi. Fisik kita semua akan merosot. Ayat 3 berkata begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambutmu, melainkan perhiasan emas, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi dalam hal ini, mengapa kita sering jatuh? Kita lemah dalam hal ini. Kehidupan batiniah kita, rohaniah kita tidak pernah dibangun. Kita harus jujur di situ. Itulah yang menyebabkan kita gagal lagi untuk menjadi pelaku firman. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, itu sangat tidak mungkin. Terlalu lemah kita ini. Paulus juga berkata, roh memang kuat tetapi dagingku lemah. Oleh sebab itu mari hari ini kita akan belajar bersama-sama, mari kita bangkitkan kehidupan rohaniah kita, kehidupan batiniah kita supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya. Kita akan belajar hari ini bersama-sama dan kita bersyukur melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini ada pesan secara khusus yang bisa menolong kita. Rasul Petrus menuliskan ayat 13 itu sebagai landasan dan itulah kuncinya. Kalau kita hidup di ayat 13, niscaya ayat-ayat berikutnya, hidup taat, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Semua akan secara natural digiring ke sana. Kalau yang kita bangun ayat 13. Ayat 13 berkata begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mari kita kembali ke ayat 13 ini berkata begini di bagian awal. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Kata siapkanlah di sini sesungguhnya di dalam bahasa aslinya bukan siapkan harusnya. Di dalam terjemahan Indonesia literal itu ditulis bukan siapkanlah, tetapi kencangkanlah sabuk di pinggangmu. Ikat pinggang yang dikencengin. Maksudnya apa? Di terjemahan King James Version juga berkata demikian. Kencengin sabuknya. Maksudnya adalah sabuk pikiran, sabuk akal budi. Yang dikencangkan itu adalah ikat pinggang akal budi, ikat pinggang pikiran kita. Itu artinya hal batiniah yang harus kita kejar. Itu yang harus dikerjakan, itu yang harus diperkuat. Kalau kita lebih lagi mau lihat di dalam bahasa asli, kita akan menemukan sebuah arti, sebuah terjemahan yang luar biasa. Kata mengencangkan sabuk ini, ikat pinggang ini, itu sama dengan sebuah persiapan yang harus dikerjakan secara total. Sekuat tenaga. Mengapa di dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia itu ditulis dengan mengencangkan ikat pinggang akal budi? Ini adalah latar belakangnya. Kebudayaan Yunani itu, Timur Tengah itu ada yang namanya
kebudayaan pakaian. Zaman itu semua orang pakai jubah, pakai baju seperti daster itu. Dan kalau akan melakukan segala sesuatu, aktivitas yang membutuhkan kesigapan, kesungguhan, itu harus diikat dulu di bagian pinggang. Itu seperti yang dialami oleh Elia waktu itu. Kita juga bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46. Elia berlari mendahului Ahab. Nah, sebelum dia berlari, di dalam ayat itu dijelaskan bahwa dia ikat dulu pinggangnya. Mungkin kalau boleh saya gambarkan sederhana begini, itu kan jubah sampai ke tanah. Jadi harus dinaikkan lalu diikat di bagian pinggang, baru bisa lari kencang. Di dalam ayat itu Elia berhasil mendahului Ahab itu karena dia lakukan tindakan itu. Kita bisa bayangin pakaian yang gedodoran sampai ke tanah lalu orang lari, bisa jatuh di situ. Dalam hal yang sama firman Tuhan ini mengajar kepada kita, sebab itu siapkanlah akal budimu. Yang disiapkan itu akal budi. Yang disiapkan itu pikiran kita. Yang disiapkan itu hati kita. Inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita ingin hidup taat, kalau kita ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, kalau kita ingin hidup takut akan Tuhan, mari kita kejar itu dulu. Ikat pinggang, akal budi yang kita siapkan dulu. Yang kita ikat kencang-kencang dulu baru kita bergerak. Dalam hal ini kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bersyukur hari ini kita diingatkan supaya kita menyiapkan akal budi kita untuk belajar bersama-sama terus mendalami firman Tuhan. Kata akal budi, di dalam bagian ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya kata yang dipakai di dalam Alkitab terjemahan aslinya adalah dianoia. Kata dianoia ini pengertiannya begini. Kedalaman cara berpikir benar akan firman Tuhan. Jadi ini menyangkut kedalaman cara berpikir. Disitulah yang harus dikencangkan, disitulah yang harus digarap habis-habisan. Kita perlu kejar yang bagian itu. Itulah sebabnya 2 minggu yang lalu saya sampaikan di tengah-tengah kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bagian itulah yang kita kerjakan. Cara berpikir, kedalaman cara berpikir benar akan firman Tuhan. Mindset kita disitulah yang harus terus dibangun. Kalau di bagian itu kita sudah benar, kalau di bagian itu kita sudah aman, kita sudah sesuai firman Tuhan, rasanya yang kita lakukan juga akan mengikuti hal itu. Ini poin yang pertama yang kita belajar hari ini, bahwa kita perlu untuk sama-sama mari kembali kepada bagaimana keadaan akal budi kita. Kedalaman cara berpikir kita seperti apa? Apa yang selama ini kita pikirkan, apa yang selama ini kita renungkan. Disitulah kuncinya. Disitulah penggeraknya. Disitulah kemudinya. Lalu bagian yang kedua, kita juga bisa belajar dari ayat 13 ini, waspadalah. Apa yang perlu diwaspadai?
Dalam hal ini ada dua arah. Yang pertama, mari kita cek masing-masing berkaitan dengan akal budi. Waspadai apakah di dalam akal budi kita itu ada hal-hal yang bahaya. Pikiran kita selama ini bagaimana? Itu yang perlu diwaspadai. Dari dalam hidup kita sendiri itulah yang harus diwaspadai. Lalu bagian yang kedua dari kita mewaspadai adalah hal-hal yang di luar kita yang datang kepada kita. Bisa saja itu pengajaran, bisa saja itu melalui peristiwa, bisa saja melalui kejadian-kejadian. Semua hal yang datang kepada kita, itulah yang perlu kita waspadai juga. Kalau yang datang itu benar, kalau yang datang itu positif untuk membawa kita, menolong kita, untuk menikmati perubahan di dalam Tuhan, sudah selayaknya kita terima. Tetapi kalau yang tidak, kita perlu waspada di situ. Pikiran kita perlu dijaga terus setiap hari. Waspada itu berjaga-jaga, kita harus sadari itu. Setiap hari kita akan lebih sering ketemu hal-hal yang sepertinya secara tidak langsung kita tidak sadari itu merusak kita. Apalagi di zaman teknologi seperti ini. Terlalu banyak korban handphone. Kecanggihan dunia teknologi. Orang tidak cari Tuhan. Orang tinggalin Tuhan, tapi lebih memilih handphone. Satu hari saya berkata kepada anak saya begini, "Dek, kamu pilih handphone atau pilih Bapak?" Saya bilang gitu. Kalau kamu pilih handphone silakan, gak usah sama Bapak, saya bilang gitu. Jadi hari-hari ini di sekitar kita itu terlalu banyak peluang, terlalu banyak hal yang bisa merusak hidup kita. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak kita berjaga-jaga, maka kita akan terlena di situ. Lama-lama bisa kita diseret supaya kita jatuh dalam dosa. Ini hal yang kedua yang kita harus belajar hari ini. Mari kita terus waspada. Hati-hati. Bukan hanya virus saja yang kita harus waspada. Tetapi virus secara rohani kita pun harus, itulah yang harus kita waspadai sesungguhnya. Inilah bagian-bagian yang harus kita kerjakan supaya kita dapat benar-benar hidup mencerminkan sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya seperti yang Tuhan harapkan. Bagian yang pertama kita harus mempersiapkan akal budi. Bagian yang kedua kita harus dengan secara sungguh-sungguh mewaspadai segala sesuatu. Dan bagian kita yang ketiga adalah mari kita meletakkan pengharapan kita kepada kasih karunia. Di dalam Tuhan kita itu ada dua bagian penting. Yang pertama ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang kedua adalah bagiannya Tuhan lakukan bagi kita. Nah, tiga hal inilah bagian yang harus kita kejar, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan setiap hari. Mempersiapkan akal budi, pikiran, hati kita untuk Tuhan. Mewaspadai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Juga mewaspadai apa yang ada di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita menyerahkan sepenuhnya kepada kasih karunia. Di bagian ini penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hal ini tidak ada seorang pun dari antara kita sebagai orang yang hebat, yang super,
Tidak ada cerita Superman dalam hidup kita. Superman itu hanya cerita karangan saja. Dalam hal ini kita tidak kuat jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu bagian ini berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pengharapan kita harus diletakkan kepada kasih karunia. Mengapa harus diletakkan kepada kasih karunia? Apa hebatnya kasih karunia sih? Kenapa Petrus berpesan supaya kita meletakkan pengharapan kita kepada kasih karunia? Apa sih dahsyatnya kasih karunia itu? Mengapa Rasul Petrus memberi pesan seperti itu? Kasih karunia dalam hal ini sebenarnya adalah kekuatan yang besar, yang tidak terhingga, dan itulah yang akan memampukan kita sesungguhnya. Kalau kita andelin pikiran kita sendiri, belum tentu kita kuat. Di satu titik kita akan lemah. Dan inilah bagian yang harus kita lakukan. Meletakkan pengharapan kita seluruhnya, bukan sebagian, kepada kasih karunia. Apa sih hebatnya kasih karunia itu bagi kita? Kasih karunia itu seperti apa? Mengapa pesan firman Tuhan kepada kita harus meletakkan pengharapan kita seluruhnya kepada kasih karunia? Inilah yang mau kita juga belajar hari ini. Kasih karunia itu apa? Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 7, itu kita akan ketemu kasih karunia yang dianjurkan oleh Rasul Petrus ini. Kasih karunia, di dalam kasih karunia itu ada hal-hal yang dahsyat, kata ayat firman Tuhan ini. Mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 7 berkata demikian, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ini berkata di dalam kasih karunia itu tersimpan kekayaan. Kekayaan yang seperti apa? Kekayaan yang berlimpah-limpah. Itu artinya kalau kita benar-benar meletakkan semua pengharapan kita di dalam kasih karunia, kita akan sangat tertolong di situ. Di dalam kasih karunia itu tersimpan kekayaan yang berlimpah-limpah. Bukan hanya hal yang sederhana, tetapi ini hal yang tidak terselami. Kekuatan kita secara ajaib itu kita bisa temukan di situ. Kita bisa menerobos kemustahilan itu kalau kita menikmati kasih karunia. Kalau ada bantuan kasih karunia. Ayat 8 di dalam Efesus pasal 2 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
Kalau hal keselamatan saja bisa dikerjakan oleh kasih karunia, kalau hal kebinasaan saja bisa diatasi oleh kasih karunia, apalagi hal-hal yang sifatnya duniawi yang sedang kita alami hari-hari ini. Semua itu beres di dalam kasih karunia. Itulah maksudnya si penulis kitab 1 Petrus itu berkata, letakkan semua pengharapanmu di dalam kasih karunia. Kasih karunia itu begitu hebat, luar biasa. Kekayaannya tidak terselami, berlimpah-limpah. Kasih karunia itulah yang akan menolong orang, yang akan membuat orang menjadi kuat, menjadi orang yang mampu menghadapi segala sesuatu, segala kondisi, segala keadaan. Dan kita butuh kasih karunia itu. Tidak ada yang Superman di sini. Semua kita sama. Saya pun apalagi. Siapa saya? Saya butuh Tuhan. Butuh karunia Tuhan. Inilah isi kasih karunia itu. Kasih karunia itu begitu berlimpah-limpah dengan kekayaannya. Saudara bisa ditolong, saudara bisa dikuatkan, saudara bisa dibantu, dan seterusnya. Hingga saudara menjadi pemenang di dunia ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16-17, kita akan temukan di situ bahwa kasih karunia itu terus berlangsung, bukan hanya kita terima sekali saja. Ayatnya berkata, ayat 16 itu berkata, kasih karunia demi kasih karunia. Itulah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi bukan hanya satu kasih karunia, tetapi kasih karunia hari ini, besok juga ada kasih karunia lagi, seterusnya ada kasih karunia Tuhan yang siap untuk menolong kita. Kasih karunia demi kasih karunia. Artinya bukan satu kasih karunia saja. Kita butuh banyak kasih karunia. Kasih karunia di dalam bahasa asli Alkitab itu, bahasa Yunani, itu dipakai kata karis. Kita boleh membuat satu definisi yang pertama begini. Kasih karunia adalah pengaruh ilahi yang mempengaruhi kedalaman cara berpikir kita. Salah satu contoh begini. Kita pasti pernah ada di persimpangan yang kita harus memilih. Kita mau memilih tetap hidup benar atau kita kompromi dengan kebenaran. Kita sudah sering dengar firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Lalu di satu titik kita ketemu peristiwa yang seperti firman Tuhan katakan itu. Tiba-tiba kita dimusuhin orang. Kita sudah dijengkelin sama dia. Sudah kurang ajar banget itu orang. Nah, yang ada di hati kita kira-kira tumbuh apa itu? Dia sudah menyakiti kita.
Di satu sisi kita pasti tergoda akan membalas itu. Membalas, memusuhi juga. Kalau boleh, tusuk saja dari belakang. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Nah, kita ada di titik itu, kita harus pilih yang mana. Mengasihi artinya juga mengampuni. Di titik itulah kasih karunia itu berperan aktif di dalam hidup kita. Kalau kita bisa pada akhirnya memutuskan, oke Tuhan, saya siap mengampuni dia, saya siap mengasihi dia. Saudara pikir itu pekerjaan siapa? Itulah kuasa kasih karunia mempengaruhi kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa memutuskan, oke Tuhan, saya ikuti apa maumu. Ini hanya beberapa contoh saja. Dan dalam hal inilah itulah kasih karunia itu. Pengertian pertama, inilah pengaruh ilahi yang begitu dahsyat bagi kita. Tanpa ada kasih karunia kita nggak mungkin kuat mengasihi orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Kita punya ego itu terlalu tinggi. Nah, hal yang kedua, kasih karunia itu adalah bantuan ilahi yang kita hadapi setiap hari itu akan terus berjalan berganti-ganti dinamikanya. Kadang ada susah, ada senang, ada penderitaan dan lain sebagainya. Nah, disitulah berperan kasih karunia itu membantu kita. Kita butuh ditolong oleh kasih karunia. Kita butuh dibantu oleh kasih karunia. Kita butuh dipimpin oleh kasih karunia sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Kasih karunia itulah yang akan menolong kita untuk kita bisa melewati banyak hal. Dan kalau kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 19-20, kita akan ketemu di situ. Di dalam penderitaan sekalipun, kasih karunia di situ berperan. Kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Itulah bantuan kasih karunia. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, kita ini bukan Superman semua. Dan cerita Superman itu tidak ada. Kecenderungan kita untuk jatuh itu 1000%. Tidak ada yang kebal dosa. Dan kita butuh kasih karunia Tuhan. Hal yang ketiga tentang kasih karunia adalah kasih karunia itu memerdekakan kita. Kita bisa bebas, kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa atau ikatan apapun itu kalau kasih karunia bekerja dalam hidup kita. Kita butuh dimerdekakan oleh kasih karunia. Kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 tadi sudah diberitakan bagi kita bahwa kasih karunia itulah yang menyelamatkan. Kemustahilan yang akan dicapai manusia itu selesai di situ. Kebinasaan bisa diatasi. Dan ayat firman Tuhan, kita bisa belajar hari ini bahwa kasih karunia itu juga memerdekakan kehidupan orang percaya.
Kita bisa merdeka dari dosa, kita bisa merdeka dari semua bentuk ikatan. Itu ada peranan kasih karunia. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Inilah bagiannya Tuhan berperan dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang begitu kaya berlimpah-limpah itulah yang kita butuhkan. Yang akan berperan dalam hidup kita, menolong kita, membantu kita, mengajari kita untuk bisa melewati hari-hari kita ke depan. Kalau kita hidup berdasarkan kasih karunia, saya percaya kita juga akan terus bisa menikmati pimpinan Tuhan. Kita akan digiring untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ketaatan itu bukan menjadi hal yang sulit lagi. Hidup kudus itu bukan menjadi hal yang mustahil lagi untuk dilakukan. Hidup takut akan Tuhan itu pasti akan terjadi kalau kita hidup berdasarkan kasih karunia. Hari ini kita tidak akan banyak belajar tentang bagaimana seperti apa bentuknya kita taat kepada Tuhan, seperti apa kita bentuknya hidup kudus itu, seperti apa bentuknya kita harus hidup takut akan Tuhan, tidak. Tetapi mari kita tekuni dulu bagian ini. 3 poin yang kita belajar hari ini. Siapkan akal budi, waspada terus, dan letakkan seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia. Itulah yang akan menolong kita, itulah yang akan memampukan kita. Kita bisa dimerdekakan karena kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 14 berkata begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini sangat luar biasa sekali bagi kita. Inilah keadaan kita yang sesungguhnya. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena apa? Karena kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita belajar, mari kita hidupi. Jangan kita hidup sebagai orang Kristen menjadi penonton saja. Jangan kita hanya puas mendengar apa kata orang. Jangan kita hanya puas melihat yang terjadi pada seseorang. Tapi mari kita alami firman Tuhan. Mari kita nikmati, kita hidupi firman Tuhan. Mari kita menyiapkan seluruh akal budi kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kedalaman cara berpikir kita harus terus setiap hari dirubah. Merenungkan di dalam kedalaman firman Tuhan setiap hari, itulah yang akan banyak menolong kita. Firman Tuhan itu harus berkuasa, harus hidup. Bukan sebagai pengetahuan saja. Bukan hanya menambah wawasan saja. Dan itu bisa kita kerjakan ketika kita mau hidup di dalam kedalaman firman Tuhan. Siapkan akal budi kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga. Dengan seluruh segenap hati kita. Waspada setiap hari, setiap saat. Letakkan seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
bersyukur untuk firman Tuhan sudah kita belajar hari ini. Kiranya kita terus didorong, kita terus diarahkan oleh Tuhan, supaya semakin hari kita akan terus berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat kami setiap hari, setiap saat. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami kurang taat kepada Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami juga selama ini jika kami tidak takut akan Tuhan. Kami sering mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, tolong kami supaya kami terus mempersiapkan akal budi, pikiran kami, hati kami kepada Tuhan. Terus waspada, hati-hati, berjaga-jaga, bukan hanya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kami, tetapi waspada juga terhadap apa yang ada di dalam hidup kami. Semua hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan, biarlah kami ditolong untuk mewaspadai semua itu. Tuhan, kami juga mohon pimpinan-Mu, ajari kami untuk terus mau meletakkan seluruh pengharapan hidup kami kepada kasih karunia Allah. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh kasih karunia-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kami sangat lemah, kami sangat terbatas. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan, kami butuh kasih karunia Tuhan. Bapak, terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan. Giring kami terus Tuhan, supaya makin hari bertambah hari kami dimampukan, kami diberi keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi firman yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, bersyukur buat berkat firman yang sudah sama-sama kita dengarkan. Dan tiba saatnya kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GD Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang social distancing, maka kegiatan ibadah minggu sementara dalam bentuk online melalui media sosial Facebook. Untuk kegiatan komsel tetap diadakan dalam bentuk online dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GD Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita selesai. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, glory, glory, haleluya. Ibadah hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, dan biarlah Tuhan di penghujung ibadah ini kami boleh diberkati Tuhan, dan kami rindu Tuhan berkati kami sebelum kami akhiri ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.